Pemirsa, kita akan mencoba berdialog dengan narasumber kita malam hari ini, Mbak Ning. Ya, demikian orang memanggil Anda begitu ya? Iya. Mbak Ning, betapa Anda saya akan mencatat sebagai orang yang pertama mencatatkan dirinya, aku bangga menjadi seorang anak PKI begitu ya. Padahal orang selama ini masih khawatir dan ngeri dengan kata-kata seperti itu. Bagaimana menurut Anda ini? Ya, awal alasan saya kenapa saya menulis buku dengan judul yang soal vulgar sekali ya. Betul. Itu sederhana aja sih Mas. Sebenarnya ada dua alasan. Memang saya merasakan sebagai anak korban yang zaman Orde Baru, stigma yang diberikan kepada saya, salah satu anak korban yang demikian jutaan, itu dengan stigma yaitu Dokter Ning anak PKI, sempat sampai klinik saya ditutup, izin praktek diturunkan, dengan semua lurah di daerah Ciledug berpidato di kader Golkar, di tempat pengajian, bahkan selebaran-selebaran yang mendiskreditkan saya, sempat ditumpuk di musola, masjid-masjid, dan penangkapan kepada saya waktu itu. Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan Dokter Ning anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang, dan macam-macam, supaya saya stres atau mungkin mati seperti itu. Tapi justru terbalik. Jadi dengan adanya Orde Baru membuat stigma seperti itu dikampanyekan kemana-mana, justru malah buat saya kampanye gratis, jadi makin populer saya, makin terkenal, jadi orang mau tahu mana sih Dokter Ning itu anak PKI gitu. Saya justru jadi bangga dengan itu ya. Satu itu, kedua, apapun alasannya. Itu jadi judul buku Anda. Iya, gitu ya? Memang itu stigma yang diberikan Orde Baru. Memang saat itu mungkin dari tahun 65 dulu ya, kok ceritanya ada orang sengketa utang aja dibilang itu orang PKI, langsung ditangkap, dibunuh ya. Tapi buat saya makin terkenal malah gitu ya. Semua orang diundang kemana-mana untuk bicara ya. Dan memang saya merasakan itu. Dan kedua, apapun orang tua saya, itu adalah kebanggaan saya, dan saya tidak pernah melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tua saya. Dari situ juga saya belajar tentang apa itu PKI, Partai Komunis yang ada, dan saya tidak pernah menemukan kejahatan yang dilakukan oleh PKI. Dan saya melihat bahwa justru black propaganda yang selalu dilontarkan oleh Orde Baru, misalnya ada buruh bergerak, wah ditunggangin PKI. Tani memperjuangkan hak tanahnya, dibilang ditunggangi PKI. Tapi saya nggak pernah dengar bahwa koruptor itu kok ditunggangi PKI. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Dan waktu saya pernah ditangkap di BIA ya, ketika yang memeriksa saya katakan, bagaimana perasaan Mbak Ning punya predikat anak PKI? Saya langsung spontan jawab, bangga Pak, saya bilang gitu. Ketawa mereka semua, dan itulah. Dan memang seperti sederhana aja. Dengan buku itu kenapa dibikin judul yang sangat vulgar, dan itu juga ada tujuan saya membangkitkan anak-anak yang senasib dengan saya, yang sampai sekarang merasa mereka minder, mereka merasa kayak ketakutan, bahkan ada yang menghujat orang tuanya seperti itu. Berhentilah seperti itu. Jadi sekarang kita harus bangkit melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan yang selama ini kita rasakan. Penindasan, ya saya hanya salah satu dari mereka yang sudah bicara. Dan inilah yang kenapa alasan buku itu dengan judul itu. Orang tua Anda sendiri aktivis di PKI waktu itu? Ya, memang anggota PKI ya. Anggota PKI ya. Anda sendiri sebagai anaknya mengerti tentang PKI itu? Atau komunis itu sendiri? Sebetulnya ya saya masih 7 tahun. 7 tahun. Justru nggak tahu banyak tentang PKI. Cuman yang saya rasakan, kenapa sih kok sampai tidak ada pengadilan? Bukan hanya ayah saya, dari beberapa orang tua yang senasib dengan orang tua saya, tidak ada proses pengadilan sama sekali. Bahkan mereka dijebloskan 12 tahun, 20 tahun. Dan ada yang sudah tiba-tiba bunuh. Om saya nomor 4 hilang dari tahun 65. Itu kan ada pelanggaran HAM yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dituntaskan sampai sekarang gitu. Oke, baik. Pak Sepri, bagaimana sebagai jurnalis Anda menanggapi peristiwa ini? Saya melihat ada dua soal. Ya. Soal pertama, Mbak Ning melihat persoalan sosiologis, dampak dari suatu ketidakadilan, akhirnya terjadi trauma terhadap diri anak-anak yang disebut korban PKI itu. Tapi yang kedua, secara ideologi. Mungkin secara ideologi kita berbicara secara serius, karena bagaimanapun juga ideologi komunisme itu ideologi yang sudah tidak pakai lagi sekarang.
setelah runtuhnya Uni Soviet dia tidak pakai lagi sebagai suatu kekuatan untuk menjembatani mencari kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Ternyata itu tidak mampu. Ideologi komunisme yang dikaitkan dengan katakanlah dialektika materialis itu tidak mampu lagi mencari bagaimana solusi terhadap keadilan, kebenaran, kesejahteraan itu. Karena itu dalam ideologi itu sendiri katakanlah untuk sementara memang sudah mati ideologi komunis. Dalam arti dia tidak mampu mencari kesejahteraan, keadilan, kebenaran. Karena itu satu penawaran sebelumnya. Kalau memang itu sebagai suatu kekuatan, maka kita harus mencari formulasi baru. Sekarang kan misalnya korban-korban PKI itu atau memang ketidakadilan sana. Mereka diperlakukan bukan manusia lagi. Padahal belum tentu kesalahan itu persis sama dengan itikadnya waktu itu. Ini karena Orde Baru yang disebut Orde Baru itu kan harus mencari korban dari suatu politik. Dia mau menunjukkan giginya, kekuatannya. Dalam arti itu saya setuju dengan Baning bahwa dengan menulis buku ini dia memperlihatkan pada teman-temannya atau korban itu jangan lagi trauma seperti itu. Kita bangkit untuk membentuk satu Indonesia baru, katakan itu. Kan persoalan dulu itu kan persoalan mencapai Indonesia baru itu. Itu persoalan. Karena itu saya memberi catatan sosiologis dan ideologi. Sosiologi saya setuju, tapi ideologi kita perlu bertanya ulang. Apakah tepat itu dihidupkan kembali? Baik, ada rekan dari Semarang yang ingin ikut bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Malam Pak. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Anton. Pak Anton, silakan Pak Anton. Dari Semarang Pak Anton ya? Semarang, betul. Ya, silakan Pak Anton. Saya juga salah satu korban seperti ibu yang di tengah tadi. Ya, Ibu Ning ya? Ya. Ayah saya udah almarhum. Betul. Golongan C2, dulu hanya seorang TU di SMP di Kota Temanggung. Tapi ayah saya tampaknya tidak peduli dengan stigma itu. Dia dengan kerja keras menyekolahkan anak-anaknya yang kesemuanya laki-laki dan harus jadi sarjana. Kebetulan dari 6 itu 2 lulus UGM, 4 lulus UDIP. Dan saya merasakan pertama kali dengan rasa getir ketika masuk Deplu. Semua persyaratan sudah bagus. Tinggal suruh screening di Kodam Diponegoro. Ya, singkat cerita. Waktu itu saya mendapatkan surat yang harus disampaikan ke kelurahan ayah saya secara tertutup dan harus dikembalikan. Tapi waktu diskusi di situ saya memang terus terang bahwa bapak saya terkena, karena saya mikir daripada saya menyembunyikan ini, saya takut nanti kalau sudah diterima menjadi masalah. Baik Pak. Ada perdebatan kecil di sana. Kolonel itu menyatakan begini, bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari batangnya. Saya tolak mentah-mentah soal itu karena tahun 65 saya baru umur 5 tahun. Baik Pak, baik, terima kasih, kita mengerti. Dan saya memang seperti ibu bahwa saya kuat. Baik Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Halo. Halo. Malam. Selamat malam Pak. Malam. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum, dengan Pak Hari nih. Pak Hari, waalaikumsalam Pak Hari. Silakan Pak Hari. Jadi gini Pak, sebetulnya tolong singkat ya Pak ya. Nah, jadi begini Pak, kalau di dunia ini yang kita ketahui, yang berkuasa itu memang Yahudi, Nazi, dan komunis. Jadi sebenarnya ini kalau kita amati ya, sebenarnya pun saya pun masih muda, tetapi kalau kita amati, dulu kita sudah pernah zamannya Soekarno cenderung dengan blok timur, kemudian zaman Orde Baru cenderung ke blok barat. Jadi, nah, sekarang ini blok barat sudah digontok-gontoki katanya Cia. Padahal dulu yang jatuhkan Soekarno itu yang melalui Cia, melalui Singapura gitu. Nah, jadi yang jelasnya gini Pak, Orde Baru itu pada saat itu dia itu memang rasanya kita berdasarkan Pancasila, tetapi kayaknya tidak memandang Pancasila. Jadi semua diberantas sampai 7 keturunan, padahal yang melakukan penembakan kepada jenderal-jenderal itu adalah bukan, kalau kita nilai bukan daripada anggota PKI-nya, atau sedangkan anggota PKI-nya tidak punya senjata, tetapi memang itu dari pasukan-pasukan khusus yang dekat-dekat yang dengan pemimpin Orde Baru. Jadi yang saya tanyakan, coba kalau bisa mohon supaya ini ada penegasan dari pemerintah supaya hal-hal yang seperti Ibu Ning katakan Ibu Ning ya,
supaya tidak menjadi trauma gitu. Jadi sehingga keruntuhan Orde Baru ini kayaknya menanggung dosa karena sudah 7 keturunan sudah ditindasnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sebelum kita jawab beberapa pemirsa tadi, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita langsung saja ke Mbak Ning ini. Mbak Ning, banyak mungkin orang yang senasib seperti Anda seperti itu ya. Dua penelpon tadi juga sepertinya memberikan pengalaman yang sama kepada Anda gitu. Berapa jumlah orang yang senasib seperti Anda begini, yang sebetulnya bukan terlibat anggotanya, tetapi karena orang tua atau mungkin karena paman dan sebagainya? Perkiraan Anda ini ya? Iya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul. Sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan mencapai begitu ya. 20 jutaan. Ya. Sebab analisa minggu lalu semalam juga menyebutkan mungkin sekitar 20 jutaan. Iya, betul. Betul ya. Dan dengan potensi sebanyak itu, apa yang Anda akan harapkan? Apakah benar tuduhan dari beberapa media hari ini menulis atau juga menyampaikan bahwa Anda berminat untuk membentuk partai yang berpaham komunis? Kayaknya kalau mau membuat partai yang berpaham komunis tidak, Mas ya. Cuman saya tadi dengan wawancara beberapa wartawan di acara launching buku itu, saya katakan bahwa apakah Mbak Ning setuju dengan pencabutan tetap MPR dulu? Iya, saya sebagai seorang demokrat itu harus menghargai semua pendapat orang, termasuk juga ideologi atau paham orang. Kalau tadi istilah Gus Dur bahwa institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, paham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Iya, tidak bisa. Dan apalagi kita sebagai rakyat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, artinya menghormati semua keragaman, itu harus tetap ada. Jadi saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan. Anda akan melakukan itu apa tidak tuh kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai harus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau mau bikin partai gitu. Ya artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusulkan bahwa TAP MPRS saja dicabut supaya misalnya ada pembubaran satu partai politik itu kan harus didasari dengan undang-undang, bukan seperti waktu tahun 65 main hantam aja, main bubarin, dan yang membubarkan itu biasanya kan anggotanya sendiri gitu. Oh iya, tapi kan waktu itu karena dianggap mengancam kepentingan nasional pada waktu itu ya. Itu kan black propagandanya Orde Baru saja karena ada kudeta ya. Mengancam dalam hal yang mengancam yang mana gitu kan. Kudeta itu menurut Anda seperti apa dalam catatan sejarah Anda itu? Ya setahu saya ya, karena waktu itu kekuasaan yang mau berkuasa Orde Baru waktu itu ingin menjatuhkan kekuatan Soekarno, karena waktu itu PKI lah partai yang terbesar, itu dihantam dulu supaya gampang untuk menggulingkan Soekarno. Itu kan satu kudeta, dan Bung Karno tidak pernah memerintahkan kepada Soeharto untuk menghabisi PKI dan membubarkan PKI, tidak pernah, dan itu tidak ada dalam undang-undang untuk membubarkan PKI hingga sampai sekarang. Dan tidak terbukti juga, tidak ada juga yang mau mengadili atau sampai maju ke pengadilan membuktikan PKI itu bersalah. Sampai sekarang tidak pernah saya dengar itu. Hanya tetap yang digaung-gaungkan seolah-olah ini momok besar. Dan ini kan harus kita luruskan sejarah ini supaya tidak ada lagi rasa dendam, sakit hati. Ya tadi kalau yang ikut interaktif kita tadi 2 orang itu hanya baru sebagian kecil juga di antara saudara-saudara senasib dengan saya. Oh begitu. Pak Sifri, nampaknya akan semacam ada nuansa baru begitu ya.
Menurut Anda apakah masih laku paham-paham seperti itu di Indonesia? Kalau paham ideologi, kita berbicara soal konteks ya. Konteks. Katakanlah itu mau PKI, katakanlah mau dihidupkan kembali dengan peta politik dingin sudah tidak ada. Yeah. Padahal itu dulu itu semacam perang dingin antara Barat dan Timur, dan itu mereka jualan mereka ini. Yeah. Pada saat sekarang itu tidak ada lagi. Justru yang sekarang, justru yang paling menjadi acuan kita sekarang itu bagaimana menghadapi situasi global seperti ini. Itu kapitalisme kan bermain sekarang. Dalam situasi seperti itu tidak ada cara lain kecuali kita mendukung apa yang disebut sosialisme yang lebih pada pemberpihakan pada rakyat ya. Yeah. Kalau dulu memang kalau kita kembali ke Soekarno, dia kan menggabungkan nasionalisme, agama dan komunisme. Yeah. Sebetulnya itu pendekatan yang sangat toleran dan sangat keseimbangan di situ. Yeah. Dan kalau kita bicara soal ideologi komunis, itu sama saja kita bicara dengan trauma-trauma pada saat lalu di mana negara kita menjadi ancaman. Artinya memang Anda juga sependapat kalau komunis itu sudah tidak berhasil. Sudah gagal dia. Gagal dia mensejahterakan rakyat gitu ya. Dalam membawa keadilan, kebenaran dan kesejahteraan itu sendiri. Dengan contoh beberapa negara yang telah itu komunis itu, jatuh, di Uni Soviet jatuh, dan sekarang ada beberapa negara baru yang coba mencari sosialisme gaya-gaya itu, tapi tetap pada acuan pada dialektik materialis itu. Lalu yang kedua yang saya lihat, kalau kita bicara soal demokrasi dalam arti benar, partai komunis itu bisa hidup. Kita hidup dengan baik ya. Itu tapi kalau demokrasi berjalan baik, seperti negara-negara barat demokrasi berjalan baik dan komunis berjalan, dan itu pilihan. Ini wacana, dia mau pilih A atau B. Tapi di negara kita yang demokrasinya masih diperjuangkan untuk ke sana, maka trauma masa lalu itu menjadi acuan. Dan terjadi perseteruan internal pada saat kita katakanlah partai yang berbasis komunis itu digerakkan, itu dia menjadi hantaman oleh orang-orang yang masih trauma dari masa lalunya. Akhirnya dia tidak akan berkembang yang baik. Persis. Itu. Lalu yang kelihatannya ya saya setuju dengan Mbak Ning ya. Kalau untuk partai-partai apapun bentuknya itu hanya menambah wacana. Selama demokrasi itu berjalan dengan betul ya. Tapi selama demokrasi tidak berjalan betul, tetap dia menjadi acuan yang baik. Nanti kita akan lanjutkan. Baik pemirsa, kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Mbak Ning, setelah peluncuran buku itu yang menurut kami sangat kontroversial di era sekarang, apa yang akan dicapai oleh Anda selanjutnya? Respon dari masyarakat kah atau seperti apakah kira-kira? Sebetulnya konsep ke depan saya hanya ingin menawarkan pada semua itu rekonsiliasi nasional, ya kan? Lalu setelah terjadi rekonsiliasi nasional apa? Artinya tahapannya untuk rekonsiliasi nasional dulu yang kita harus ini. Jadi adanya pelurusan sejarah. Pelurusan sejarah. Jadi ada terbukti bahwa mungkin ada pengadilan yang mana yang benar dan salah itu harus diluruskan. Supaya tidak lagi ada rasa dendam sakit hati dari yang satu dengan yang lain. Sebenarnya, dan itu harus dibuktikan. Setelah terbukti yang salah dengan polos meminta maaf pada semua rakyat Indonesia, khususnya para korban, dan yang benar juga harus mau memaafkan. Harus duduk di sama-sama. Yang penting sejarah itu diluruskan. Ya. Setelah itu di mana Anda meletak salahnya sejarah itu sekarang ini? Ya, di dalam pengadilan nanti apakah PKI itu bersalah? Selama ini kan capnya itu bahwa tahun 65 tuh PKI yang berontak, PKI yang membunuh jenderal, seperti itu ya kan. Saya kemarin juga di Metro TV saya bertemu dengan anaknya Pak Ahmad Yani. Mereka juga, oh itu orang Cakrabirawa yang membunuh bapaknya katanya. Tapi bisa aja orang-orang yang Orde Baru sekarang yang pakai pakaian Cakrabirawa. Nah itu apakah juga PKI waktu itu berontak? Ya kan, kalau memang mau berontak nggak, wah dia sudah siap-siap dong. Waktu itu PKI sudah partai besar, bisa sekaligus dihabisi serentak, yang di daerah-daerah tidak siap sama sekali. Artinya tidak ada kesiapan untuk berontak. Kalau boleh kita sebut siapa yang paling bersalah dalam sejarah itu menurut Anda? Saya lihat
ya militer TNI ya, khususnya Angkatan Darat saat itu. Kalau saya mengamati dari semua cerita, dari semua film yang walaupun itu banyak penyimpangan, tapi dari situ saya sudah bisa menarik itu, ya kan. Lalu Anda akan menuntut Angkatan Darat atau personalitinya? Ya, nanti lihat aja di pengadilan siapa yang paling bersalah saat itu. Pengadilan bentuk apa yang Anda ingin nanti? Pengadilannya apa kalau ad hoc HAM atau gimana? Kalau ya ad hoc HAM tentunya ya, Ya, tentunya, ya. itu. Itu yang paling ya. Pak Sefri, apakah harapan-harapan beliau ini bisa terwujud, Pak Sefri, melihat situasi dan kondisi kita? Saya rasa optimis ya. Kalau Optimis, memang ini sekarang sudah ada perubahan sejarah ya. Ketidakhadiran Mbak Mega yang di Lubang Buaya itu satu indikasi bahwa sudah ada perubahan sejarah. Yang kita harapkan ada pelurusan itu sendiri, bahwa pemerintah tentu saja dengan kekuatan pemerintah untuk mencoba meluruskan sejarah yang sekarang kontroversial ya. Karena kebenaran itu ada di sejarah, bukan di rekayasa itu kebenaran, tapi di sejarah. Lalu yang kedua, tentu saja untuk tidak terulang lagi pengalaman-pengalaman orang diadili tanpa sesuatu yang betul, dibunuh dan segala macam. Hak asasi harus ditegakkan, dan itu yang kita lihat ke depan. Menghargai hak dan hak asasi itu harus menjadi acuan untuk ke depan. Itu. Oke, yang terakhir ya, taruhlah sekitar 20 juta ini. Apakah menurut Anda kemana mereka bergabung atau menyalurkan aspirasi politiknya? Saya lebih cenderung untuk mengatakan pada mereka, kalau memang ada partai yang memperjuangkan ketidakadilan dan demi kebenaran itu sendiri, pasti mereka pilih partai yang memperjuangkan mereka. Selama ini belum ada partai yang merekrut mereka. Toh mereka nggak boleh jadi anggota DPR kan selama ini kan? Jujur aja sih, kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Anda wakil DPD. Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Ya gini-gini punya SK yang tanda tangani Mbak Mega ya. Mbak Mega ya. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol tuh kemarin ke sana mayoritas. Ke PDI Perjuangan ya kan. Walaupun karena saat itu yang senasib dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertindas sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Sekarang bagaimana? Nah, sampai sekarang saya belum ada tanda-tanda Mbak Mega untuk memperjuangkan ke sana, jujur aja ya kan. Jadi itulah, selain tadi pelurusan sejarah, ada pengadilan ya Pak ya. Tapi terakhir juga harus tidak ada lagi diskriminasi lah. Jangan kalau mau melamar kerja bukan ditanya apa sih kepintaran Anda atau keahlian Anda, enggak. Dulu orang tuanya terlibat G30, nggak ada relevansinya itu dan itu. Terima kasih banyak nih Mbak Ning dan juga Pak Sefri ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam waktu yang lain ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Mbak Ning dan Pak Sefri. Tentunya ini suatu momentum dan kami tidak bermaksud lain hanya kecuali membantu mereka untuk meluruskan sebuah fakta sejarah. Selain dari itu tidak ada, karena tekad kita tetap sama, bagaimana Indonesia menjadi maju. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan sampai jumpa. Selamat malam.